Abu Dujanah adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Khazraj. Ia terkenal dengan sosok pemberani di medan perang, juga sangat menjaga keluarganya dari perkara yang haram. Suatu ketika, Abu Dujanah langsung bergegas pulang ke rumah usai melaksanakan salat subuh. Ia tidak mengikuti doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Abu Dujanah lalu bercerita, di dekat rumahnya terdapat satu pohon kurma yang menjulang milik tetangganya. Dahan pohon kurma itu menjuntai ke rumah Abu Dujanah. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah. "Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan," kata Abu Dujanah. "Oleh karena itulah, setelah selesai salat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah kami. Lalu kami kembalikan kepada pemiliknya," sambung Abu Dujanah. Air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berderai deras. Abu Dujanah bercerita lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika anaknya memakan kurma yang jatuh dari pohon dekat rumahnya itu. Lalu Abu Dujanah berusaha untuk mengeluarkan kurma yang telah dimakan itu dari mulut anaknya. Ia benar-benar tidak ingin keluarganya makan dari cara yang tidak halal. Mendengar cerita itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Air matanya berderai deras. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dekat rumah Abu Dujanah itu. Abu Dujanah mengatakan bahwa pohon kurma itu pemiliknya adalah laki-laki munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui laki-laki pemilik pohon kurma itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membeli pohon kurma itu dengan senilai 10 pohon kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemilik pohon kurma itu menjawab tawaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga," ujarnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menawarkan lagi. Abu Bakar akan membeli pohon kurma itu dengan 10 kali lipat dari pohon kurma yang laki-laki itu miliki. Jenis 10 pohon kurma ini lebih bagus dari pohon kurma yang dimiliki laki-laki itu dan tidak ada di kota ini. Seketika itu juga, laki-laki munafik pemilik pohon kurma itu mau menjualnya dengan apa yang ditawarkan Abu Bakar. "Bagus, aku beli," sahut Abu Bakar. Setelah dibeli, lantas Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Abu Bakar dan Abu Dujanah bergembira bukan main. Sedangkan laki-laki munafik itu mendatangi istrinya, menceritakan kejadian yang terjadi dan berniat buruk. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," kata si munafik kepada istrinya. Tanpa disangka, keesokan harinya, tiba-tiba pohon kurma itu berpindah posisi. Semula berada di tanah si munafik, lalu pindah di atas tanah milik Abu Dujanah. Si munafik itu pun heran. Ternyata pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirasakan oleh Abu Dujanah. Inilah kisah singkat Abu Dujanah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Semoga dari kisah ini dapat kita petik hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.